Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu bertatap muka pada acara diseminasi modul aksi nyata modul 1.4 dengan tema yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yunus Ristan Hidayat, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 8 Jember, Kabupaten Jember. Di sini saya akan melakukan pemaparan atau penjelasan tentang tema atau topik yang akan saya presentasikan, yaitu tentang budaya positif. Agenda pada diseminasi kali ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemahaman inti, yang ketiga eksplorasi konsep, yang keempat refleksi. Sebelum kita memasuki tentang materi inti, terlebih dahulu di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu kerjakan menggunakan survei WA ya. Silakan Bapak Ibu buka di HP masing-masing. Sudah saya bagikan di grup WA tentang survei yang Bapak Ibu kerjakan. Ada 3 pertanyaan di sini. Bapak Ibu tinggal mengeklik saja setuju atau tidak setuju. Di sini pertanyaannya adalah, yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak ya, bukan anak. Itu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju. Sampun Bapak Ibu. Oke. Di sini mayoritas yang pilihan pertama, yang pertama adalah setuju. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Semuanya jawabannya adalah setuju. Kemudian yang kedua, ada 10 responden dan 1 responden tidak setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya mayoritas setuju dengan jumlah responden 11 dan yang tidak setuju 0. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini jumlah responden 9 menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan tidak setuju. Oke, ini nanti dari hasil survei ini nanti akan saya terangkan di materi pemahaman atau dari materi inti. Oke, lanjut di materi. Oke. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu topik materi eksplorasi konsep, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi menggunakan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mau melakukan ice breaking Bapak Ibu.
tahu ice breaking ya Bapak Ibu, biar suasana tidak terlalu tegang, lemes-lemes dulu. Di sini saya akan membagikan sticky note ke Bapak Ibu semuanya. Tugasnya Bapak Ibu adalah menulis siapa yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Nah, hasil dari tulisan tersebut Bapak Ibu simpan dalam tangan Bapak Ibu. Jadi kertasnya setelah ditulis disimpan di tangan. Nah, nanti tugasnya dari Bapak Ibu adalah merayu salah satu dari Bapak Ibu untuk bisa membuka tangannya itu. Lek sukses berarti merayune jos. Lek gak sukses berarti sing dirayu kebal, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh membukanya dan boleh tidak. Itu nanti tergantung dari yang merayu dan dirayu. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Jangan sampai ngerayu bojone wong katanya. Ya nggak boleh. Oke. Bebas Bapak Ibu, nulis apa saja bebas. Yang penting itu adalah sesuatu. Bebas Bapak Ibu, nulis apa saja bebas. Yang penting itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk Bapak Ibu semuanya. Paling berharga. Bebas. Boleh. Pacar yang dulu waktu SMA gak keturutan atau punya memang hobi tentang apa ya. Oke. Sampun silakan Bapak Ibu genggam kertas itu. Lah, di sini aturannya adalah Bapak Ibu akan saya pilih, kemudian yang saya pilih silahkan merayu Bapak atau Ibu. Bahaya, gak bahaya lah ini. Oke. Oke. Jadi itu ya, sampun digenggam. Jadi sampun. Saya hari ini tanggal 25 pas dengan apa? Dengan baju PGRI yang kita pakai hari ulang tahun PGRI. Nah, di sini berarti ada berapa orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saya hitung 12. Berarti kalau 12 ke 25 berarti 12 kali 2. Kalau saya urutkan, nomor 1 adalah Bu Ayu, nomor 2 Pak Dedi, nomor 3 Pak Taufik, nomor 4 Pak Hadi, nomor 5 Pak Aris, nomor 6 Pak Tri, nomor 7 Pak Badrun, nomor 8 Pak Pri, nomor 9 Pak Dwi Sugeng, nomor 10 Pak Wanda, nomor 11 Pak Sofyan, dan nomor 12 Pak Yasin. Oke, 12 kali 2, 24 plus 1 berarti 25. Saya di sini berarti 12
dikurangi dengan 1 berarti urutan 11. Siapa ya di sini urutan 11? Pak Sofyan ya. Oh, ini bajunya beda sendiri ya. Lainnya pakai PGR, ini Pak Sofyan ini pakai baju batik ini. Oh. Ya, Pak Sofyan nanti yang jadi orang yang dirayu ya Pak Sofyan. Yang dirayu. Yang dirayu. Sekarang saya akan pilih yang merayu ya. Karena tadi nomor 11 berarti 11 dikurangi dengan bulan sekarang. Berarti bulan berapa sekarang? Bulan 10. Berarti 11 dikurangi 10 berarti bulan bulan 1 ya. Berarti tanggal berapa ya? Hah? Tanggal 1 ya? Nomor 1 ya? Berarti nomor 1 berarti Bu Ayu ya. Monggo sekarang Bu Ayu silahkan untuk merayu Pak Sofyan ini ya. Monggo Bu Ayu silahkan Pak Sofyan. Monggo Bu Ayu sebentar saja. Di sini enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa di sini. Mau dihitung. Masuk dulu toh. Pak Sob. Pak Sob dibuka nggih kepala tangannya. Pak, jalan bayi niki Pak. Masa mentolo? Ayo lihat. Ayo lihat. Kawan bayi Pak Sofyan sampun, Pak. Pak Sofyan dibuka. Monggo diambil Bu Ayu apa itu yang ada di tangan Pak Sofyan. Isinya nggih. Apa ya yang berharga ya buat Pak Sofyan. Bacakan. Boleh dibacakan monggo Bu Ayu. Ikhlas nggih Pak Sofyan nggih? Yang paling berharga dari Pak Sofyan itu adalah diri sendiri, Pak. Berarti Pak Sofyan itu adalah orang yang berdikari. bukan berdikari Pak. Berarti bukan berarti cenderung ke introvert ya Pak. Introvert ya Pak Sofyan ini cenderung yang introvert. Dia suka menyendiri, suka dengan hal-hal yang tidak bising, suka dengan hal-hal yang tidak gaduh dan ramai. Ini berarti karakter yang ada di Pak Sofyan ini adalah orang yang apa ya, independen ya Pak Taufik, yang independen, tidak suka berkeluh kesah kepada orang lain. Wah, bagus sekali, mantap. Tapi jangan lama-lama gitu Pak Sofyan dipendem, nanti bahaya nanti kalau dengan pendem. Oh iya Pak Taufik, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi perubahan paradigma Bapak Ibu tentang teori kontrol. Sampun ini untuk game icebreaking-nya sampun satu saja. Terima kasih Bapak Ibu sampun berpartisipasi. Sekarang kita masuk ke materi perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi di sini yang dimaksud ilusi itu tidak sesuai dengan apa sebetulnya yang kita harapkan. Contoh, guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu harapannya adalah murid mentaati apa segala yang kita mau. Yang kedua, itu adalah ilusi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa titik kritik dan membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu Bapak Ibu. Kadang penguatan negatif itu juga akan membuat
siswa itu mempunyai penguatan. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke materi inti pemahaman, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Agak cepat, Pak. Perubahan paradigma di sini stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan, bahwasanya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus respon kita mencoba dan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan. Jadi kita tidak mencoba, tapi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus mengerti maksud dari tujuan kita memberikan pengarahan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada anak yang nakal itu tanpa alasan. Semua anak itu pasti nakal, itu ada alasannya Bapak Ibu. Dia mempunyai tujuan untuk nakal. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul sekali. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi anak itu atau anak didik kita itu yang mengontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita tidak boleh menjudge anak, kita harus selalu memberikan motivasi dan solusi terhadap permasalahannya. Yang keenam adalah model berpikir menang kalah. Pada stimulus respon, pada teori kontrol, model berpikir win-win atau menang-menang atau win-win solution. Jadi tidak ada anak yang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya ini adalah bagan atau struktur tentang disiplin positif, tentang teori kontrol, 5 posisi kontrol, nilai kebajikan universal, segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya rasa tidak perlu kita bahas ini, nanti kita akan masuk satu-satu. Monggo lanjut. Sekarang kita masuk ke makna disiplin ya Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Jadi disiplin itu bukan dimaksud adalah tentang peraturan Bapak Ibu. Jadi disiplin itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana anak itu mempunyai keyakinan dalam dirinya sendiri untuk berubah, melakukan apa saja. Jadi bukan anak itu kita arahkan untuk mentaati peraturan yang berlaku, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang terdapat dalam anak agar anak itu mau dengan sendirinya untuk disiplin. Jadi percuma kita memberikan disiplin tapi atas dasar paksaan, atas dasar ketakutan, atas dasar bukan kemauan dari dirinya. Saya yakin setelah Bapak Ibu tidak ada, anak itu pasti akan mengulangnya kembali. Jadi dia disiplin pada saat Bapak Ibu ada, tapi pada saat Bapak Ibu tidak ada, dia pasti akan mengulangi kesalahannya. Itu yang dimaksud di sini. Disiplin artinya belajar. Jadi bagaimana untuk bisa disiplin? Bapak Ibu harus mendisiplinkan dirinya sendiri. Anak itu harus mendisiplinkan dirinya sendiri, harus memerdekakan dirinya sendiri, baru bisa disiplin Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal. Di sini nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi kebijakan universal ini semacam apa ya? Norma atau aturan yang sudah berlaku di masyarakat, yang umum sudah berlaku di masyarakat. Contoh di sini ada dicontohkan tentang P5, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Artinya nilai-nilai kebijakan universal ini harus dimiliki oleh visi
dan misi sekolah, Bapak Ibu. Jangan sampai nilai-nilai kebijakan universal ini tidak tercantum pada visi dan misi sekolah. Minimal ada salah satu. Syukur-syukur diterapkan semuanya, P5 itu, yaitu mandiri, bernakar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini satu mencakup 6 atau 5 nilai-nilai moral, nilai-nilai kebijakan universal. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke pemahaman konsep yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi di sini ada dua, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal. Ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tadi yang sudah saya contohkan, anak itu disiplin kalau pada saat ada kedua, kalau nggak ada dia tidak disiplin. Artinya dia disiplinnya dari orang lain. Kemudian yang kedua, contoh untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan dia itu semangat belajar kalau dapat reward. Jadi teori punish and reward ini tidak boleh diterapkan kepada siswa, Bapak Ibu. Tidak boleh, karena itu akan mengurangi ketepatan Bapak Ibu dalam menilai anak itu. Nanti akan saya jelaskan motivasi kita. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan motivasi orang yang seperti apa di sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia itu menghargai eksplorasi saya. Artinya tidak hanya terlepas dari di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia tidak boleh omong doang. Jadi omong doang ini jangan dibudayakan. Kita harus bertindak, kita harus bergerak untuk bisa merubahnya. Kita tidak bisa diam saja, Bapak Ibu, melihat suatu ketidakbenaran. Kita harus ingatkan, kita harus tegur, dan kita harus menasehati setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Contoh adalah tidak memakai baju seragam praktek, misalkan di bengkel, atau pada saat di lingkungan sekolah baju tidak dimasukkan. Nah, itu jadi kita harus memberikan contoh, bukan hanya memerintah saja pada anak itu. Jadi kita harus memberikan contoh yang atau suri toladan yang baik. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru, gerak-gerik kita, tingkah laku kita sekecil apapun nanti akan dilihat dan ditiru oleh anak didik kita. Sekecil apapun, baik itu perilaku, omongan, perbuatan, dan lain-lain, itu pasti akan ditiru oleh anak. Jadi Bapak Ibu tolong agak jaim sedikit, agak jaga image, supaya Bapak Ibu nanti tidak terkesan jelek kepada anak didik kita. Begitu. Lanjut. Nah, di sini di teori hukum dan penghargaan di sini pengaruh dari penghargaan itu besar sekali Bapak Ibu terhadap perkembangan anak. Yang pertama adalah berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Jadi jangan dibudayakan menghukum itu sebagai penghargaan Bapak Ibu. Jangan. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan Bapak Ibu dalam menilai siswa. Bapak Ibu buktikan, kalian Bapak Ibu kasih reward anak itu pada setiap dia melakukan apapun, pasti dia akan meminta ulang, menagih janjinya.
apa rewardnya Bapak kalau saya melakukan ini lah begitu. Nanti akan seperti itu. Jangan biasakan. Kalau bisa misalkan melakukan hal yang positif, kasih reward berupa apresiasi positif. Jangan berupa uang. Hindari untuk memberikan penghargaan berupa material. Hindari. Kasih apresiasi positif. Bagus ini karyamu. Ini dapat dikembangkan untuk menjadi produk yang lebih bagus lah begitu. Contohnya begitu. Bapak Ibu pasti sudah berpengalaman untuk itu, jadi saya tidak akan memberikan gambaran yang lebih detail. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah, betul. Jadi tidak efektif penghargaan tersebut. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Betul. Jadi baiknya itu kalau dikasih reward. Kalau nggak dikasih reward, Bapak Ibu nanti dicuekin, Bapak Ibu nanti tidak disapa, Bapak Ibu nanti tidak dibantu tugas-tugasnya. Contoh, ayo nyapu kelas, enggak Pak, saya nggak mau, nggak ada rewardnya. Gitu. Lanjut. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Pasti seperti yang saya sampaikan. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Betul. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul. Oke, lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi ya, seperti saya sampaikan, kita harus memberikan apresiasi, bukan suatu penghargaan material. Yang pertama, contoh, beri pengakuan secara khusus kepada anak itu. Puji, tapi ya jangan terlalu tinggi-tinggi muji, nanti nggak bisa turun anaknya Bapak Ibu. Jadi ya dipuji ya, tapi ya jangan sampai setinggi langit. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Bapak Ibu bisa bicara secara face to face kepada anak itu, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu jangan patah semangat. Setiap usaha itu setiap proses itu atau usaha itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan mematahkan semangat dari anak Bapak Ibu. Beri apresiasi yang selalu positif supaya motivasi intrinsik yang ada pada anak itu tumbuh. Yang ketiga adalah beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ini jika Bapak Ibu di kelas jangan sampai membuat suatu apresiasi hanya pada nomor 1 dan nomor 2, khusus dan pribadi. Jadi khusus ini dan pribadi ini secara face to face harus berbeda. Nanti saya akan diapresiasi. Nah, kalau di dalam forum yang banyak, Bapak Ibu harus memilih. Nanti saya akan beri apresiasi ini, nanti saya akan beri apresiasi ini, bergantian Bapak Ibu. Yang penting anak itu menanti apresiasi itu. Ada kejelasan tentang apresiasi yang akan diberikan. Jadi itu strateginya kalau di dalam satu kelas. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini yang paling berat. Kita kadang memberikan apresiasi pada saat kita ingat saja, pada saat kita lupa kita tidak memberikan apresiasi. Yang kita memerlukan konsistensi di sini. Yang kelima adalah fokus pada proses. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menilai anak hanya dalam evaluasi saja, ujiannya dapat 80, dapat 90, dan meniadakan proses yang dia berikan. Ingat Bapak Ibu, kita di SMK, anak-anak itu nilainya tidak ada yang murni. Kebanyakan anak SMK itu tidak orisinil dalam mengerjakan tugas plagiat Bapak Ibu. Kalau bahasanya itu AT, bukan ATM. Jadi bukan amati tiru modifikasi, cuma amati tiru saja, nggak ada modifikasi sama sekali, belas. Jadi kalau satu kelas yang pinter satu, semua merujuk ke situ dan nilainya satu kelas sama, 75, 80 atau 90. Kalau nilai anak yang pinter itu jelek, ya satu kelas ya jelek, dapat 60 semua. Lanjut. Kemudian sekarang tugas Bapak Ibu. Di sini saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu.
yaitu survei apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang Bapak Ibu harus jawab menggunakan survei yang terdapat di grup WA yang sudah saya share. Monggo Bapak Ibu buka di grup WA. Ada pertanyaannya. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat lagi ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan futsal 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu untuk mengisinya. Ini masih ada beberapa orang ya yang masih mengisi, masih belum lengkap semuanya. Di sini ada 12 yang mengisi, masih separuh. Monggo Bapak Ibu. Yang jujur Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket itu kira-kira 2 kali ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang jawab konsekuensi? Kayaknya nggak ada. Pinter kabeh. Wis gak usah diragukan wis. Yang pertama Pak Taufik, saya ingin tahu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat lagi ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada berimbang ini, ada 6 hukuman, 5 konsekuensi. Ini nanti kita jawab lagi. Ada. Kalau saya pribadi, saya ya, ini adalah hukuman ya Bapak Ibu. Kalau saya hukuman. Di zaman era modern seperti ini, kalau ada guru yang sampai memberlakukan, ada kira-kira ya di SMK 8 Bapak Ibu? Ada ya? Nggak boleh menyebutkan inisial tadi ya. Oh ya. Ya, kita doakan ya Allah, semoga Bapak atau Ibu guru ini segera insaf ya, insaf tidak melakukannya. Oke Pak Tri, lanjut wis. Oke, sekarang kita bahas ke materi Pak Taufik. Oke, ke materi sudah 5 menit. Di bawahnya Pak Taufik jawabannya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mencatat 100 kali itu saya tidak akan terlambat, itu hukuman Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan baju sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Di sini apa perbedaannya Bapak Ibu? Ada yang tahu antara hukuman dan konsekuensi? Pak
Pak Dedi mungkin, monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatan untuk menjawab dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada sama-sama lari ya di poin kedua sampai yang akhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah termasuk hukuman. Tapi yang bagian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat untuk pelajaran PJOK ini adalah konsekuensi. Dari sini saya bisa menarik kesimpulan kalau hukuman itu tidak ada korelasi dari kesalahan anak. Ya, kalau memang di situ ada konsekuensi berarti tanggung jawab anak ketika melakukan pelanggaran itu, misalkan contoh aja yang di bawah kegiatan atau pelajaran olahraga, jadi sudah menjadi kesepakatan bersama mungkin sama gurunya, jadi ada korelasinya. Ya, konsekuensinya jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kemudian dalam menentukan kalimat hukuman itu biasanya ada istilahnya anak itu dituntut dengan bukan dari kemauan diri atau kesepakatan kelas, biasanya langsung dari perintah gurunya tanpa ada istilahnya penyampaian terlebih dahulu. Kalau konsekuensi sudah menjadi kesepakatan kelas. Itu menurut saya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Dedi ya, sangat amazing sekali jawabannya ya Allah. Ini Pak Dedi, ini saya butuh Pak Dedi 20 ya di sini ya. Kalau ada biar semangat saya itu. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk dapat menggerakkan siswa itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan hukuman Bapak Ibu. Kita tidak boleh menerapkan hukuman. Hukuman ini bersifat direct Bapak Ibu, refleks. Paham Bapak Ibu? Refleks. Jadi gak ono aturannya Bapak Ibu. Hukuman ini, ingat ya Bapak Ibu, hukuman itu gak ada aturan. Hukuman itu spontan Bapak Ibu dilakukan oleh guru tersebut. Jadi spontan, itu yang dimaksud hukuman. Tiba-tiba kamu lari mengelilingi lapangan 2 kali, kamu nyatet 100 kali. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu aturan sekolah seperti itu? Ada nggak Bapak Ibu? Saya tanya. Ada? Suruh nyatet 100 kali mengelilingi lapangan 2 kali? Ada? Boten nggih? Boten wonten. Tidak ada. Tapi kalau konsekuensi itu timbul karena adanya suatu kesepakatan bersama. Ada hukum sebab, ada hukum akibat. Itu yang dinamakan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sebetulnya juga tidak disarankan Bapak Ibu di lingkungan pendidikan. Ada yang lebih bagus lagi. Nanti akan saya jelaskan di 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu itu menjadi sebuah penghukum. Paham? Oke. Lanjut. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan ya, yang harus terjadi kalau pada hukuman. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang keenam, konsep diri yang buruk. Yang ketujuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang kedelapan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar yang untuk memenuhi peraturan, dan yang terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini, kalau dari kita lihat, kita baca bersama, sebetulnya nggak jauh-jauh beda. Cuma penerapannya itu beda. Kalau hasilnya itu mirip, Bapak Ibu.
Ibu sebetulnya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang saya harapkan bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi kita buat kesepakatan kelas tentang aturan yang ada di kelas tersebut sebelum melakukan proses pembelajaran. Oke, lanjut. Sekarang apa itu restitusi? Ini belum masuk ke segitiga ya Bapak. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka disuruh untuk mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Bapak Ibu tinggal kasih pertanyaan untuk anak itu memikirkan atau menyelesaikan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Contoh yang terjadi di kelas saya, nyolong pada waktu Maulid kemarin, bukan, itu kenduri. Ada 6 Bapak Ibu, 6 atau 7 ya anak saya itu. Dilapori saya sama Bu Ita. Kemudian Bu Ita lapor ke Bu Sita, ke BK. Bu Sita lapor ke saya. Pak Yunus, anak sampean ini nyolong ini di kendurinya. Oke Bapak. Saya panggil anak ini, saya tanya, kok jupuk barangnya, koncone gitu kan. Apakah rumput kita nggak hijau? Kok kamu ngambil rumput tetangga kan? Kurang ragu jadi Pak. Jadi anak-anak menjawab dengan mudahnya Bapak Ibu. Saya ikut-ikutan teman Bapak. Jadi teman situ banyak yang ngambil, saya juga ikut. Sederhana Bapak Ibu jawabannya. Cuma yang di sini yang saya tekankan, kenapa wong kita punya kenduri sendiri? Jadi di sini solusinya gini, kamu pikirkan apa solusi untuk permasalahan ini. Saya kasih opsi, kamu meminta maaf kepada kelas yang kamu ambil hiasan kendurinya dengan segala konsekuensinya, atau kamu melakukan sanksi produktif. Sanksi produktif silakan dimusyawarahkan dengan teman satu kelompok yang mengambil. Saya kasih waktu 1 minggu Bapak. Jadi kejadiannya itu hari Jumat atau hari Rabu, kemudian ada P5 sampai selesai P5 baru diselesaikan. Akhirnya solusinya yang diambil meminta maaf Bapak Ibu. Jadi meminta maaf di depan kelas 10 RPL 1 kalau nggak salah itu. Terus kemudian ya diguyu sama teman-temannya. Tapi ya namanya juga anak ya Bapak Ibu. Jadi belum ada motivasi intrinsik masih. Jadi masih cengangas cemingis, masih belum mempunyai motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai guru harus terus mengingatkan dan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukan Bapak Ibu. Jangan sampai dibiarkan hal sekecil apapun permasalahan yang dilakukan oleh anak. Oke, lanjut. Kemudian ini identitas gagal itu pada hukuman, kemudian identitas sukses itu ada di disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Ini saya tidak perlu panjangkan lebar. Lanjut. Kemudian 9 ciri restitusi di sini ada 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, ia ditawarkan, dikasih tawaran solusi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam sendiri, looking into yourself, yaitu melihat ke dalam. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Yang ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ke-7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter nih Bapak Ibu, bukan yang dilakukan. 8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Kemudian sekarang eksplorasi konsep, pemahaman materi, inti yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Lanjut.
Mengapa tidak peraturan saja ya? Ini ada pertanyaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya itu apa? Keyakinannya itu apa yang akan dimunculkan? Apa? Memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor. Kita harus memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor. Keyakinan yang timbul dari dalam diri pemotor tersebut itu apa? Kok bisa yakin harus menggunakan helm? Berarti apa Bapak Ibu? Berarti hah? Kedisiplinan Bapak. Biar kepalanya tidak pecah kan Bapak? Berarti apa Bapak? Takut mati muda. Berarti untuk keselamatan. Jadi keyakinan kelasnya itu mengapa kita harus mengendarai roda 2 sepeda motor itu menggunakan helm, yaitu untuk keyakinannya adalah untuk keselamatan Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini yang dulu pada zaman COVID-19. Apa kira-kira keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Bayu, menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, kemudian mencuci tangan. Apa? Yakinannya supaya dia itu yakin aku kudu mencuci tangan, itu berarti apa? Kudu memakai masker, kudu. Kenapa Pak Tri? Apa Bu Ayu? Untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi keyakinan kelasnya itu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelas itu tidak tampak. Nah, nanti gitu Bapak Ibu. Ada tabel T, nanti ada tabel Y. Ya Pak Dedi leres nggih. Ya, Pak Dedi. Oke. Kemudian yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang di kelas? Nopo, Pak Yasin? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nopo Pak Yasin? Tadi keyakinan kelasnya. Mendapatkan materinya secara lengkap. Iya. Pripun, Pak? Agar bisa mendapatkan materi secara lengkap. Agar dapat bisa keyakinan kelasnya agar dapat menerima materi dengan secara lengkap. Berarti disiplin. Apa? Berarti disiplin Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Jadi itu paham ya Bapak Ibu. Nanti ada tugasnya ini. Nanti tugasnya adalah Bapak Ibu tak kasih pertanyaan, Bapak Ibu tulis keyakinan kelasnya apa. Oke, sekarang di sini ada lingkaran ini Bapak Ibu. Peraturan kelas itu ada di paling bawah Bapak Ibu. Peraturan kelas itu ada di paling bawah. Di atasnya peraturan kelas itu ada keyakinan kelas. Di atasnya keyakinan kelas itu ada lingkungan positif. Di atasnya lingkungan positif itu budaya positif. Artinya apa? Harus ada aturan yang jelas dulu di sekolah tersebut Bapak Ibu. Paham? Oke. Nah, setelah aturannya ada, timbullah suatu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelasnya ada, timbullah lingkungan yang positif. Setelah semuanya berjalan menjadi hal biasa, akan menjadi suatu karakter oleh siswa sehingga menjadi kebiasaan dan timbul suatu budaya positif. Jadi budaya positif itu munculnya dulu dari peraturan dulu Bapak Ibu. Bukan ujuk-ujuk langsung budaya positif, itu enggak ada Bapak Ibu.
Semua itu harus tersistem yang baik. Ya kita harus seperti guru penggerak Bapak Ibu. Guru penggerak itu slogannya apa, Pak Dedi? Selalu bergerak. Berat. Guru penggerak itu slogannya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Waduh, kudu keder dhisik Bapak Ibu, baru bisa bergerak. Lek gak keder dhisik, gak bisa bergerak. Oke, lanjut. Yang mana sekarang? Ini adalah contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, di sini ada contoh TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini harus ada di kelasnya Bapak Ibu yang jadi wali kelas sebelum Bapak Ibu melakukan proses belajar. Jangan sampai ini tidak ada Bapak Ibu. Saya yakin anak-anak akan melihat celah ini sebagai celah yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Pada saat ini kesepakatan kelas ini, nanti kalau ada pelanggaran tinggal kita aja Bapak Ibu, kita berikan solusi. Apa keyakinan kesepakatan kelas kita anakku tentang peristiwa ini, kalau begitu. Kamu datang terlambat. Kesepakatan keyakinan kelasnya apa? Datang terlambat tepat waktu. Nah, itu harus kita gali Bapak Ibu, diyakinkan kepada siswanya. Ya Pak, siap, saya akan datang tepat waktu besok. Itu yang harus Bapak Ibu munculkan pada anak. Dia harus bilang sendiri, jangan sampai Bapak Ibu paksa. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk memunculkan keyakinan kelas, kita bisa menggunakan strategi model T dan model Y Bapak Ibu. Untuk model T ini nanti tampak seperti, ada dua, dan yang kedua tidak tampak seperti. Paham maksudnya Bapak Ibu? Contoh, datang terlambat, balik Pak tadi. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu tampak atau tidak tampak Bapak? Tampak Bapak Ibu. Nanti ini tinggal dipindahkan ke tabel T tadi, tampak seperti. Paham? Kemudian aktif dalam pembelajaran, tampak atau tidak tampak Bapak Ibu? Aktif dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran itu tidak tampak Bapak Ibu, tidak tampak. Yang ngerti itu anaknya sendiri Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa melihat anak itu aktif atau tidak aktif. Kalau kita melihat satu anak mungkin bisa. Kita melihat berapa anak? 36 anak. Nggak bisa, tidak tampak. Oke. Oke, lanjut Pak Taufik. Nah, ini. Nah, contoh ya, yang tampak ya, datang tempat waktu tadi tampak. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Itu tidak tampak Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa melihat anak itu terus nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Bisa jadi terlambatnya nanti di saat datang di sekolah, bisa nanti di jamnya bukan Bapak Ibu, bisa jadi di kelas dan lain sebagainya. Jadi tidak tampak Bapak Ibu. Kalau datang tepat waktu itu pasti Bapak Ibu tampak. Kalau datang tepat waktu itu pasti tampak sudah. Real. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari itu tampak. Kemudian ta'ajuh kepada teman dan guru ini nggak tampak. Kira-kira iso nggak mendeteksi anak yang ajuh dan ta'ajuh? Nggak bisa Bapak Ibu, jadi tidak tampak. Kemudian contoh yang tabel Y di sini lah. Kalau bedanya tabel T itu adalah kata-katanya. Kalau tabel Y itu
konteks berbicaranya Bapak Ibu, atau dialog yang digunakan. Contoh yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan kemudian berbagi. Yang terdengar selalu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah ini terdengar. Jadi seperti konteks dialog berbicara. Yang terlihat itu ya pada saat kita melihatnya. Kemudian yang terakhir adalah berperilaku, yaitu seperti konteksnya berperilaku berarti tersenyum, ramah, memberikan salam, kemudian berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, dan gestur tubuh. Oke, lanjut. Kemudian sekarang kita masuk tugas lagi Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pernyataan. Nah Bapak Ibu nanti saya kasih sedikit note, Bapak Ibu simpulkan keyakinan kelasnya itu apa. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Saya akan bagikan sedikit note. Tulis ya Pak, keyakinan kelasnya apa? Oke, yang pertama di sini pernyataannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi Bapak Ibu di sini simpulkan saja. Contoh perdamaian, hormat menghormati, itu aja Bapak Ibu. Bukan suatu kalimat, bukan. Kedisiplinan tadi ada nggak di sini kedisiplinan nggak? Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah. Nah, ini di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini apa? 5 menit aja gitu. Cukup lah. Biar tidak terlalu lama. Yang putih Pak, semuanya saya bacakan ya Pak Sofyan. Yang pertama, selalu besarkan aja Pak Taufik biar kelihatan. Biar kelihatan. Oke, kelihatan Pak Sofyan? Sampai. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, gunakan masker. Yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti sticky note-nya jangan dibuang ya Bapak Ibu. Saya minta kembali. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, menggunakan narkoba. Terus dilarang bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Sampun nggih, kita sambil koreksi bersama karena
waktunya biar tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Monggo dilanjut. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya nopo, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Integritas atau komitmen Bapak Ibu. Kan kalau datang tepat waktu kan dan tidak terlambat. Ini 15 menit ya konteksnya ya, bukan tepat waktu ya, 15 menit. Jadi dia punya integritas, komitmen, saya 15 menit harus datang di sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Ya sama, kesabaran boleh Bapak. Ini kan tulis tadi. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati, bersabar. Antri boleh Bapak. Tidak ditulis. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Oke, lanjut. Saya yakin banyak yang betul ini Bapak Ibu. Oke. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebentar, Pak Taufik, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Makan, minum. Bukan Bapak, bukan sandang, pangan, papan, Bapak. Bukan. Ini kebutuhan dasar itu yang berhubungan dengan psikologi orang atau anak Bapak. Kira-kira yang berhubungan kebutuhan orang itu apa? Suami istri. Berarti sayang loh. Berarti kalau suami istri berarti kebutuhannya sayang loh. Kebutuhannya sayang loh itu. Sayang. Kebutuhannya sayang. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Semua orang itu ingin berkuasa Bapak Ibu. Itu gawan bayi Bapak Ibu. Gak ono sing wong gak ingin berkuasa itu. Semua orang ingin berkuasa. Cuma caranya yang harus benar. Kemudian yang keempat, kesenangan. Yang kelima ya pasti ya Bapak Ibu, semua ingin healing. Gak stres mikiri apa pelajaran, ngurusi siswa. Semua ingin senang. Ya hobi harus kita bisa menyalurkan hobi. Lah hobi ini nanti ke kebebasan ya gitu Bapak Ibu. Semua orang itu butuh kebebasan. Apalagi anak laki-laki punya hobi lah. Ojo, aku seneng mancing. Wis mancing gak usah nelpon aku wis. Itu kebebasan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang bertahan hidup. Ini yang paling dasar Bapak Ibu. Yang bertahan hidup ini yang paling basic. Oke, lanjut Pak Taufik. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran kelima, yaitu posisi kontrol. Nah, ada yang tahu posisi kontrol guru apa Bapak Ibu? Apa posisi kontrol? Guru itu bisa menjadi apa Pak? Penghukum. Guru itu bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa menjadi pemantau. Yang keempat, guru bisa menjadi teman. Yang kelima, guru bisa menjadi seorang manajer. Kira-kira Bapak Ibu nanti ada di posisi yang mana? Lah, jangan terburu-buru, nanti ada tugasnya ininya. Lanjut atau Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lah, ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi.
dan yang terakhir mengulangi kesalahan. Ini adalah contoh identitas gagal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada sampai anak kalian, anak Bapak Ibu berkata seperti itu, berarti identitasnya gagal. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan sampai memberikan penghukuman kepada anak didik kita Bapak Ibu. Nanti akan menimbulkan ini. Kemudian yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres, menyembunyikan, menyangkut, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi anak itu sebagai objek kesalahan yang ditujukan dari bapak atau ibu guru. Kemudian kalau menjadi teman di sini yaitu membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, ketergantungan yang jelas ya. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu kelemahannya dari teman. Jadi bapak ibu nyun sewu, kalau di SD itu sekarang itu sudah bergeser bapak ibu. Anak SD itu sekarang menganggap bapak ibu gurunya itu teman. Seperti halnya di SMK kita bapak ibu, murid kita itu menganggap kita itu sebagai temannya bapak ibu, paham ya? Jadi kita juga tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Umpama bahasane dicul tapi buntute dicekel. Ojo sampai dicul kabeh bapak ibu, lek sampai dicul kabeh tolos. Tolos. Jadi itu. Lah, ini strategi yang digunakan adalah yang paling tepat adalah guru itu adalah sebagai pemantau atau sebagai manajer. Bapak Ibu, sebentar lagi. Mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu, bagaimana caranya kau bisa memperbaiki keadaan, dan kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, lanjut. Nah, tugasnya sekarang Bapak Ibu, ini terakhir ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu buka di HP-nya. Saya sudah membuat survei. Silakan Bapak Ibu isi survei tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Monggo. Ada 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lah, ini membuat rasa bersalah, menghukum, memantau, teman, manajer. Kemudian lanjut di bawahnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini menghukum, membuat rasa bersalah, memantau, atau teman atau manajer. Yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, memantau, teman atau manajer. Masih ada Pak Taufik? Masih ada. Oh, ada di 7 ini ya Pak Taufik. Yang keempat, apakah kamu benar mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kemudian yang kelima, bagaimana di atasnya? Yang kelima di atasnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Yang ketujuh, oh sudah 6. Oke, monggo. Saya ingin tahu jawabannya ya, Pak Taufik, dhuwur Pak Taufik, yang atas. Terus. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Bapak Ibu, membuat rasa bersalah, betul sekali. 100. Yang kedua, 10 responden. Oke, lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sama, membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kamu tidak pernah
benar melakukannya, berarti membuat rasa bersalah, bukan menghukum Bapak Ibu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ini berarti apa Bapak Ibu? Teman positif sudah. Oke, lanjut. Nomor 5, Pak Taufik. 4. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apa berarti? Pemantau Bapak Ibu. Pemantau. Bukan manajer. Nah, kalau ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lah ini dia memberikan solusi atau bagaimana dia mengatasi masalahnya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, pembuat rasa bersalah. Oke. Wis, lanjut Pak Taufik yang terakhir. Wis lanjut. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi di sini segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa? Validasi kebutuhan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu kalau mendapati siswa-siswinya bermasalah, jangan menggunakan penghukuman, jangan menggunakan pembuat rasa bersalah, jangan menggunakan sebagai teman. Yang bagus adalah sebagai manajer atau pemantau, minimal pemantau, kalau bisa manajer. Lah, manajer tugasnya adalah menggunakan strategi pemecahan masalahnya segitiga restitusi. Jadi seorang manajer itu harus yang pertama memvalidasi kebutuhan anak itu apa. Ingin diperhatikan, kasih sayang, penguasaan, atau tadi apa? Kemudian kebebasan, nah itu. Kemudian menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi jangan sampai menjatuhkan anak. Oh iya, nggak apa-apa anakku, hari ini Bapak maafkan, tapi jangan diulangi lagi ke depan. Nah, hari ini kamu memang bersalah, tapi jangan terlalu difikirkan lah, gitu. Intinya begitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita punya keyakinan kelas, Bapak Ibu sampaikan keyakinan kelasnya itu apa. Nah, tadi sudah saya berikan tentang keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Oke, sekarang yang terakhir Pak Taufik, yaitu refleksi. Refleksi. Oke. Terakhir Pak Taufik. Oke, refleksi. Nah, bentar Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke refleksi, saya punya video segitiga restitusi, ada 2 kasus. Monggo Pak Taufik dibuka. Ini ada dua video Bapak Ibu, sedap 2 menit cuma ada 2 video lah ini. Nah, ini adalah video yang pertama, siswa tertidur di kelas. Siswa tertidur di kelas. Anunya nggak bisa, audionya Pak Taufik. Apakah kali gayanya? oh mak, iya mak, aku sayang mak. Apa nih? Tak marah, kamu cuma ya nak, ini adalah fokus besok.
Nah, kepada Angel pasti aku mengapa Ini Angel ya, Bapak Ibu murid saya kelas 11 TPS 1. itu kamu tuh terlalu kira itu adalah lahan ikut loh ini dalam rangka menyaksikan acara tersebut. Angel si kerja 12 Agustus Pak, dan malah Angel minggu 17 Agustus di rumah tetap terus dapat menyinkron karena jadwal kegiatan kelas dan jaga Pak. Kita ikut ajar jika pada saat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama yang sudah terjadi pada peristiwa Di sini siswa harus kita gali ya Bapak Ibu untuk bisa meyakini kesalahannya dan mengubah segitiga restitusi. Cukup berposisi itu barang di Bapak Ibu. Jadi intinya kita menggunakan segitiga restitusi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi artinya kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah membentuk keyakinan. Itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah refleksi Bapak Ibu dari materi yang sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu isi refleksinya. Saya akan beri sedikit note lagi. Pertanyaannya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti tes sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran pamong ya maksudnya, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang terakhir, yang keempat, saya akan menjadi nanti pamong ya Bapak, yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Pamong itu tahu nggih Bapak Ibu guru atau penuntut ya, pembimbing itu pamong monggo. Singkat saja Bapak Ibu, nggak perlu terlalu detail ya, singkat saja, nggak perlu sampai panjang kali lebar kali tinggi, nggak perlu ya Pak. Lagi nggak ada ini. Oh iya, setelah ini hasil dari Bapak Ibu tadi menulis ditempel ya Bapak Ibu. Setelah ditempel kita foto bersama, ya Bapak Ibu, kita foto bersama di sini. Saya bantu menempelkan ya Bapak Ibu biar lebih cepat.
Boleh saya bantu? Silakan. Nempel sendiri. Abraham bisa difoto nih, Pak Taufik bisa fotokan, menempel, menempel. Enggak usah, Pak. Nggak usah. Saya terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan desiminasi saya untuk hari ini telah mengikuti desiminasi saya hari ini. Apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan semoga bisa diimbaskan kepada anak didik kita sehingga kita bisa mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 8 Jember. Jadi harapannya itu, dan Bapak Ibu semuanya yang masih belum mengikuti guru penggerak, saya mohon untuk mendaftarkan diri untuk menjadi peserta calon guru penggerak angkatan 11. Ini sudah dibuka Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu apply, nanti kita bisa sharing bagaimana prosedurnya. Itu cukup dari saya pada desiminasi kali ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memberikan materi, baik itu yang saya sengaja atau yang tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian Bapak Ibu, saya akhiri, kita akan ketemu lagi insya Allah di desiminasi selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.